Penyakit hati, al-hasad atau kedengkian. Allah Azza wa Jalla berfirman, ataukah mereka orang-orang Yahudi dengki kepada manusia lantaran karunia yang telah Allah berikan kepadanya. An-Nisa ayat 54. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling iri dan dengki. Hadis riwayat Muslim. Dalil-dalil di atas menunjukkan haramnya hasad, iri atau dengki. Oleh karena itu, wajib bagi setiap muslim untuk bersungguh-sungguh menjaga dirinya dari penyakit tersebut, serta khawatir dirinya akan terjatuh padanya. Juga senantiasa berupaya membersihkan diri darinya. Karena hasad itu sangat tersembunyi di dalam jiwa, sewaktu-waktu bisa muncul dan membinasakan dirinya, bahkan bisa menghancurkan persahabatan dan persaudaraan yang telah terjalin. Sehingga dari iri hati dan dengki itu akan melahirkan sifat su'ujan atau su'uzon, buruk sangka terhadap orang lain, sehingga pada titik lemahnya dia pun akan berbuat fitnah terhadap siapapun yang dia merasa iri dan dengki terhadapnya, terlebih dia mempunyai kepentingan karena merasa tersaingi. Na'udzubillah min zalik. Dan itu bisa dan telah terjadi di antara kita sebagai sahabat sendiri. Astagfirullahaladzim. Oleh karena itu, kebanyakan orang yang menolak atau tidak mau menerima kebenaran apabila orang yang membawa kebenaran itu adalah orang yang dianggap sederajat dengannya. Padahal dia akan menerima kebenaran tersebut kalau yang mempunyai atau yang menyampaikan adalah gurunya atau orang-orang yang lebih tinggi darinya. Abu Hatim Ibnu Hibban rahimatullah berkata, kebanyakan hasad, iri dan dengki itu terjadi di antara akran atau orang-orang yang seumur, sekelas, seprofesi. Orang-orang yang sama profesinya seperti penulis tidak akan hasad kepadanya, kecuali para penulis juga. Sebagaimana para hafiz itu juga tidak akan hasad kepadanya, kecuali pada hafiz pula. Dan seseorang tidak akan tidak mencapai suatu kedudukan dari berbagai kedudukan dunia, kecuali dia pasti akan mendapati orang yang membencinya karena kedudukan tersebut, karena iri dan dengki kepadanya. Maka orang yang hasad adalah lawan yang senantiasa berusaha menantang. Rodatul Aqla halaman 136. Asy Syaukani rahmatullah berkata,
Di antara sebab yang menghalangi seseorang bersifat insaf atau adil dan ilmiah adalah apa yang terjadi di antara orang-orang yang berlomba-lomba mendapatkan keutamaan di antara akram atau selevel. Hal ini terjadi pula pada urusan kepemimpinan dunia maupun agama. Maka apabila setan telah menghembuskan api hasad pada dirinya, persaingan pun semakin sengit sampai pada suatu tingkat yang bisa menjerumuskan masing-masing untuk menolak segala sesuatu yang dibawa oleh lawannya, walaupun berupa kebenaran yang sangat jelas. Dalam perseteruan ini, sungguh kita menyaksikan dan mendengarkan peristiwa-peristiwa yang mengherankan yang dilakukan oleh segolongan orang-orang yang berilmu layaknya perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman. Mereka menolak kebenaran yang dibawa pihak lawannya serta membantah dengan cara yang batil. Adabut Thalib halaman 91-92. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, kesimpulannya, hasad adalah akhlak yang tercela. Yang sungguh memprihatinkan adalah bahwa kebanyakan hasad tersebut terjadi di antara para ulama dan talabul ilmi atau penuntut ilmu. Terjadi pula hasad di antara para pedagang, orang-orang yang memiliki profesi yang sama akan hasad terhadap orang-orang yang seprofesi dengannya. Namun yang paling memprihatinkan adalah hasad di antara para ulama lebih dahsyat. Hasad di antara para penuntut ilmu juga lebih dahsyat. Padahal semestinya orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang paling jauh dari penyakit ini. Mereka semestinya adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Al-Alamah Abdurrahman Al-Mu'alimin rahimahullah berkata, hasad itu hakikatnya adalah apabila orang lain yang menerangkan kebenaran, maka dia, orang yang dalam hatinya ada iri dan dengki, menganggap bahwa bila dia meyakini kebenaran tersebut berarti dia mengikuti kelebihan ilmu dan keutamaan orang itu, serta mengakui kebenaran yang ada pada diri orang tersebut, sehingga apabila semakin membesarkan kewibawaannya di mata umat, barangkali orang yang mengikuti dia akan semakin banyak. Sungguh engkau akan dapat sebagian orang yang berambisi menyalahkan orang lain adalah dari kalangan ulama, walaupun dengan cara yang batil sekalipun. Hal itu terjadi karena kedengkiannya dan upaya menjatuhkan kedudukannya di mata umat. Kebanyakan terjadinya saling iri dan dengki itu adalah di antara orang-orang yang seusia, sederajat, seprofesi, atau sekelas atau akram dari kalangan penuntut ilmu. At-Tankil 2 ayat 190.